Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam renungan saat teduh hari ini. Sebelum kita belajar bersama firman Tuhan hari ini, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini Bapa, kami bersyukur kepadamu, karena kami Engkau perbolehkan untuk terus dan selalu mengalami kasih-Mu yang tidak terbatas. Dan seperti saat ini Bapa, Engkau perbolehkan kami untuk berkumpul, untuk belajar bersama akan firman-Mu. Sertailah kami saat ini ya Bapa, dan kami mohon Engkau pimpin setiap langkah kami, dan berikanlah kami hikmat, untuk kami dapat menjalani hari ini dengan baik, dan kami dapat menjadi terang-Mu bagi mereka yang hari ini kami temui. Terima kasih Bapa, bimbinglah kami dalam kebenaran-Mu, dan lindungilah kami dari godaan yang jahat. Terima kasih Bapa, kami mohon penyertaan-Mu dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kiranya Engkau hadir saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah hidup adalah perjuangan. Ayat yang mendasari tema renungan saat ini terdapat dalam Yakobus 1 ayat 12 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Saudara yang terkasih, ada sebuah lirik lagu yang mengatakan hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Tentu saudara pernah mendengar lagu ini ya. Penggalan lagu itu mengingatkan kita saudara bahwa untuk meraih suatu yang mulia dan kekal kita perlu berjuang dalam hidup ini. Rasul Yakobus mengingatkan kita untuk tetap berbahagia, bersemangat dan bertahan dalam pencobaan. Dari ayat itu ada dua kebenaran yang harus kita pegang supaya kita dapat berjuang dan bertahan dalam pencobaan sehingga beroleh kemenangan dan mahkota kehidupan dalam perjuangan hidup kita. Apakah dua kebenaran itu? Yang pertama, orang yang dapat bertahan dalam pencobaan adalah orang yang berbahagia. Dalam ayat 12 tersebut, Yakobus menjelaskan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan." Hal ini tergambar seperti perjalanan seorang pendaki gunung yang menempuh perjalanan dengan jalur yang menanjak, medan-medan yang ekstrim tentu saja. Terkadang suhu juga sering sangat dingin apabila kita naik ke puncak gunung. Resiko tertusuk duri yang tidak selalu mudah jalur tempuhnya, kita terus berjuang melangkah setapak demi setapak dan akhirnya sampailah kita di puncak. Tentu tidak mudah, banyak rintangan yang kita hadapi saat perjalanan menuju puncak. Saat di puncak gunung tersebut, kita dapat melihat cakrawala yang lebih luas dan pemandangan alam yang sangat menakjubkan. Sesampai di puncak, ada yang menangis, berteriak-teriak keharuan, ada yang bersuka cita dan kebahagiaan karena puas setelah melalui perjuangan yang berat dan akhirnya berhasil mencapai puncak. Semua jerih payahnya ibaratnya terbayarkan saat melihat pemandangan alam yang sungguh menakjubkan. Demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita penuh dengan pencobaan dan perjuangan, saudara. Kadang mungkin kita merasa capek, bosan, dan sepertinya mau mundur dari arena pertandingan. Persoalan tidak pernah berhenti dan seakan tidak ada jalan keluar. Hidup ini terlalu berat untuk dijalani, sebab pencobaan terlalu besar. Namun, jangan pernah menyerah, saudara. Seperti seorang pendaki, jika kita bertahan, kita akan beroleh kemenangan dan kita akan mengalami kebahagiaan. Seperti ayat 12 dijelaskan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Yang kedua, orang yang tahan uji akan memperoleh mahkota dari Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 12b dijelaskan, "Sebab apabila ia sudah tahan uji,
ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dari ayat di atas, kita dituntut untuk tahan uji terhadap setiap pencobaan. Tokoh yang dapat dijadikan teladan sebagai tokoh yang tahan uji adalah, tentu saudara tahu, dan tokoh ini sangat terkenal karena menjadi pegangan bagi kita anak-anak Tuhan setelah kita melihat perjuangan dia dalam melewati kehidupannya yang sungguh berat, yaitu Ayub. Bagaimana Ayub menghadapi ujian yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Kekayaannya habis, anak-anaknya semua mati, istrinya meninggalkan Ayub, dan Ayub menderita sakit parah. Teman-temannya datang untuk mencela dia, tidak membantu tetapi justru malah mencela. Namun dalam semuanya itu Ayub tetap bertahan. Ayub tetap bertekun. Dalam imannya dia senantiasa bertekun dan menyerahkan semua pada Tuhan, sehingga Ayub beroleh kemenangan. Semua dipulihkan Tuhan secara luar biasa. Ayub adalah tokoh yang tahan uji, tetap kuat dalam menghadapi persoalan hidup. Lalu bagaimana saudara seseorang bisa tahan uji? Dalam Kolose 2 ayat 7 dijelaskan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dari Kolose 2 ayat 7 ini Paulus menegaskan supaya kita kuat dan tahan uji, yaitu harus berakar kuat, seperti sebatang pohon yang memiliki akar yang sangat kuat, sehingga saat badai datang, pohon tersebut tidak roboh. Dibangun di atas Dia, karena Yesus adalah batu karang yang teguh, batu karang yang tahan menghadapi badai kehidupan. Dengan dibangun di atas batu karang, maka kita akan kuat menghadapi badai kehidupan. Bertambah teguh dalam iman, artinya iman kita bisa lemah. Tetapi ketika kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan, maka Dia akan memberikan kita kekuatan untuk terus berada dalam jalan Tuhan. Oleh karena itu saudara, realitas hidup ini memang penuh dengan tantangan, baik yang ringan ataupun yang sering kita rasa berat. Tetapi tetaplah berbahagia, tetaplah bersyukur, dan tetaplah berjuang untuk memenangkan pertandingan kehidupan ini. Karena Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan bagi kita yang tahan uji. Amin. Berbahagialah bagi kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan menaruh di dalam hati kita, dan kita akan membagikannya kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Amin. Mari saudara, kita akan menutup renungan saat ini dengan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami kembali ke hadirat-Mu, bersyukur Bapa atas kasih-Mu, penyertaan-Mu, pimpinanmu, bimbingan-Mu, dan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih atas firman yang kami terima hari ini, yang mengajarkan kami untuk kami senantiasa tahan uji Bapa di dalam menghadapi segala rintangan dalam kehidupan kami, sehingga pada akhirnya nanti kami mendapat mahkota kehidupan yang Tuhan kasih kepada kita semua, yang Tuhan berikan kepada kita semua, dan kita dapat kuat sampai pada akhirnya nanti Engkau menjemput kami untuk yang kedua kali. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau tuntun, pimpin langkah kehidupan kami, berikan kekuatan kepada kami Bapa, supaya kami dapat tegar menjalani segala rintangan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pertemukan kami di dalam renungan saat teduh selanjutnya, sehingga kami dapat belajar bersama akan firman-Mu untuk menjadi kekuatan bagi kami. Kami serahkan waktu ini dalam tangan kuasa-Mu, bimbing kami satu demi satu, dan berkati kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita telah bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Kiranya kasih dan berkat Tuhan tercurah untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam renungan saat teduh selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.